Halo guys, Dorian di sini. Di awal film kita diperkenalkan kepada seorang pria bernama Seo Dong Chon. Dia sedang duduk dan bernyanyi di jalan untuk mendapatkan uang demi menyambung hidupnya. Tiba-tiba muncul seorang pencuri yang mengambil kotak uangnya. Dia pun segera mengejar. Tapi sayangnya ia terpeleset dan jatuh ke dalam sebuah lubang. Kemudian seseorang menimbun lubang tersebut. Ketika Dong Chon membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat mewah. Sepertinya itu adalah sebuah pesawat. Seorang pria tua duduk di depannya, memberitahu Dong Chon bahwa ia sudah mati. Namun setelah mendengar hal itu, Dong Chon pun tetap tenang. Ia mengira bahwa ia sedang berada di pesawat menuju surga. Ia bahkan bertanya pada pria tersebut apakah akhir-akhir ini jumlah kematian di dunia berkurang. Pria itu berkata bahwa dia bukan utusan dari surga. Dia hanya datang untuk bernegosiasi dengan Dong Chon. Dia memastikan bahwa Dong Chon sudah mati, tapi dia bisa mengabulkan 3 permintaannya. Namun sebagai gantinya, jiwa Dong Chon akan dijual kepada iblis setelah 10 tahun. Mendengar hal itu, Dong Chon tertawa keras. Baginya, orang seperti dirinya tidak punya apapun selain tubuhnya. Namun tentu saja pria tua itu punya alasan untuk datang kepadanya. Pria tua itu kemudian berkata kepada Dong Chon untuk mengingat apa yang dikatakan oleh istrinya dulu. Setelah Dong Chon meneguk segelas anggur, ia mulai menceritakan kehidupan sengsaranya. Di saat yang sama, pria tua itu mengeluarkan sebuah buku tebal dan berkata bahwa ia bisa membantunya. Tanpa berpikir panjang, Dong Chon menandatangani. Sejak saat itu, hidup Dong Chon berubah total. Sesaat kemudian dia terbangun dan menjadi lebih muda. Dong Chon juga tahu harga yang harus ia bayar 10 tahun kemudian. Tapi bagaimanapun juga, Dong Chon harus menikmati hidupnya sekarang. Tak lama kemudian, ia menjadi penyanyi terkenal dengan nama Harib. Dia tahu semua itu ada hubungannya dengan kontrak iblis tersebut. 10 tahun pun berlalu dengan cepat. Ia sudah menyiapkan segalanya untuk melindungi jiwanya. Butuh waktu 5 tahun bagi Harib untuk menemukan pria tua yang dulu mendatanginya setelah kematiannya. Ternyata pria tua itu kini adalah ketua dari sebuah perusahaan besar. Harib meminta ketua Song untuk pergi ke atap gedung. Kemudian dia melepas mantelnya dan memperlihatkan baju zirah di dalamnya. Ia juga menghunus pedang dan berjalan perlahan mendekatinya. Ketua Song memuji Harib karena sudah sangat siap. Harib berkata bahwa ia telah menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli baju zirah dan pedang tersebut. Jadi ia memperingatkan ketua Song agar tidak menyentuhnya, karena baju tersebut bisa melindunginya dari bahaya. Ketua Song bertanya apakah waktu yang tersisa hanya 5 hari lagi. Namun saat itu Harib tidak ingin mendengar apapun lagi darinya. Harib segera mengungkit bukti korupsi milik ketua Song untuk bernegosiasi. Tapi ketua itu tidak peduli. Dia mengatakan bahwa ia sama saja dengan Harib. Ia juga salah satu orang yang menandatangani perjanjian tersebut. Hari itu adalah hari terakhir masa perjanjiannya. Tak lama kemudian, berita tentang kematian ketua Song menyebar dengan cepat. Akhir tragis dari ketua tersebut membuat Harib sangat ketakutan. Saat melihat surat perjanjian dengan tanda tangannya sendiri, dia langsung merobeknya lalu membakarnya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Orang itu masuk dan mengeluarkan sebuah surat. Harib sudah sangat familiar dengan hal ini. Waktu yang tertera di surat itu menunjukkan bahwa hanya tersisa 3 hari lagi. Dia pun berpura-pura tenang dan bertanya, apa itu? Orang itu lalu balik bertanya apa Harib tidak ingin melihatnya. Karena biasanya orang-orang yang membakar perjanjian selalu ingin menemuinya. Harib sangat terkejut dan bertanya apakah dia adalah iblis yang khusus mengumpulkan jiwa. Pria itu pun mengiyakannya. Namanya Mo Tekang. Harib segera berlari ke lemari tempat ia menyimpan berbagai simbol penangkal roh jahat yang telah ia siapkan selama ini. Selama 10 tahun terakhir, dia juga menaburkan garam dan beras ke arah Tekang. Tetapi garam dan beras itu tetap melayang di udara tanpa bergerak. Tekang berkata bahwa dirinya bukan iblis biasa. Jadi garam dan beras tidak berpengaruh kepadanya.
Dongcon lalu melempar bawang putih ke arahnya, namun iblis itu langsung membakarnya hingga hangus. Tekang mengejek dengan nada sinis mengatakan bahwa semua itu hanyalah permainan anak-anak. Harip tahu cepat atau lambat ia akan mati. Malam itu ia terus menatap surat tersebut. Angka yang tertera di dalam surat berubah, kini hanya tersisa 2 hari. Harip tak menyangka bahwa seluruh persiapan selama 10 tahun untuk melawan iblis ternyata sia-sia. Saat itu Harip mulai merasa menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Hari itu Harip masuk ke sebuah kedai kopi dan melihat seorang gadis sedang memainkan musik. Pemandangan itu mengingatkannya pada masa lalu ketika ia juga duduk di pinggir jalan dan bermain musik dengan tenang. Namun kata-kata gadis itu setelahnya membuat semua orang mulai berbisik. Ia menyanyikan lagu yang baru saja dirilis oleh penyanyi bernama Harip, yaitu dirinya. Namun wanita tersebut malah memperkenalkannya bahwa itu adalah lagunya, karyanya sendiri. Walaupun orang-orang di sana tampak bingung, gadis itu tetap berusaha menyanyikan lagu tersebut sampai selesai. Lalu sahabatnya memutarkan lagu milik Harip yang baru dirilis beberapa hari yang lalu. Gadis tersebut bernama Kim Ik-kyung. Dia pun terkejut bukan main karena lagu itu jelas ciptaannya sendiri, tapi kini sudah menjadi lagu orang lain. Ik-kyung pun pada saat itu mengejar Harip untuk menanyainya. Setelah mendengar tuduhan tersebut, Harip langsung marah. Ia bersumpah bahwa dirinya tidak pernah menjiplak siapapun. Namun ketika Harip berbalik dan pergi, Ik-kyung diliputi kebingungan. Jika satu lagu bisa dikatakan kebetulan, tapi 2 lagu yang mirip jelas tidak bisa disebut kebetulan lagi. Harip mengira Ik-kyung hanya mencari gara-gara dengannya, jadi ia mengabaikannya. Tapi setelah pulang ke rumah, ia tetap merasa gelisah. Ia sering bermimpi tentang sebuah band. Setiap kali terbangun, ia mulai menulis lagu baru dan selalu merasa bahwa lagu itu adalah hasil karyanya sendiri. Namun setelah dipikir-pikir, ternyata mungkin semua itu berasal dari pengaruh iblis tersebut. Ik-kyung memandangi lagu ciptaannya sendiri dengan perasaan tak berdaya. Sahabatnya tidak tahan melihatnya seperti itu, lalu memberinya sebuah ponsel lama dari 10 tahun yang lalu. Di ponsel itu ada rekaman Ik-kyung yang sedang menyanyikan lagu tersebut untuk sahabatnya itu. Dengan waktu perekaman yang sangat jelas, ia menyuruh Ik-kyung membawa ponsel tersebut dan menemui Harip untuk membicarakannya secara langsung. Tengah malam, bel di rumah Harip berbunyi. Walau merasa curiga, ia tetap membukakan pintu. Anehnya, tidak ada siapapun di luar. Saat Harip berbalik, tiba-tiba ia dipukul. Ketika Ik-kyung tiba, ia melihat bercak darah dan menemukannya tergeletak di lantai bersimbah darah. Harip pun segera dibawa ke rumah sakit, tetapi karena kehilangan terlalu banyak darah, dokter tidak bisa menyelamatkannya. Dokter keluar dan meminta Ik-kyung bersiap secara mental, kemudian menutupi tubuh Harip dengan kain putih. Namun malamnya, si iblis datang. Mata Tekang mulai berubah dan asap hitam menutupi seluruh tubuhnya. Tekang mendekat ke wajah Harip dan berkata dengan pelan bahwa tanpa izinnya dia tidak bisa mati. Ia pun pergi begitu saja. Dan ternyata Mo Tekang adalah seorang aktor yang terkenal. Begitu Harip sadar, ia berjalan keluar dari ruang rawat. Di lorong rumah sakit, ia berpas-pasan dengan Ik-kyung, yang juga sangat terkejut melihatnya masih hidup, padahal dokter sudah mengatakan waktu kematiannya. Setelah kembali ke rumah, Harip menatap surat di tangannya. Kini hanya tersisa 1 hari. Ia tahu bahwa Tekang mampu membangkitkan orang mati karena jiwanya adalah milik iblis. Tapi melawan iblis seperti itu jelas mustahil. Mungkin satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menerima takdirnya. Sementara itu Tekang mencari tubuh seorang aktor karena ia menyukai perasaan dipuji. Dikagumi oleh banyak orang membuatnya merasa puas. Saat itu sang pembawa acara bertanya kepada penonton apakah mereka ingin mendengar Tekang bernyanyi. Di belakang panggung, Tekang mulai berlatih menyanyi. Melihat betapa buruk suaranya, asistennya memberi saran agar ia berpura-pura pingsan ketika naik ke panggung. Padahal dulu Tekang adalah mahasiswa jurusan musikal, tetapi kini bahkan berlatih pun terasa sia-sia.
Di sisi lain, Harip sedang memeluk sebuah guci sambil menangis. Itu adalah guci abu kucing kesayangannya yang telah ia rawat selama 2 tahun. Saat Harip pulang, ia menemukan kucingnya telah dibunuh oleh seseorang. Polisi segera menemukan tersangka dan saat Harip masuk ke ruang interogasi, pria itu justru bersiul dengan tenang. Ikyong juga berada di sana, tiba-tiba teringat bahwa malam ketika ia datang mencari Harip, ia juga mendengar siulan seperti itu. Dan dia pada saat itu membawa pipa besi di tangannya. Saat itu juga ia sadar bahwa pria inilah pelakunya. Meskipun keadaan tegang, pria itu hanya tersenyum sinis tanpa rasa bersalah sedikit pun. Harip benar-benar marah. Ia tidak mengerti mengapa pria tersebut tega menyakiti seekor kucing yang tak bersalah. Namun pelaku berkata santai bahwa suara kucing mengganggunya bermain game. Harip pun mengangkat kursi dan hampir memukulnya. Tapi pria itu justru bertanya berapa harga untuk ganti ruginya. Namun ketika Harip semakin geram, pelaku tersebut langsung ketakutan dan berusaha lari. Namun dia dijatuhkan oleh Ikyong. Harip kemudian bertanya kepada Ikyong mengapa ia datang untuk mencarinya malam itu padahal mereka tidak saling kenal. Ikyong lalu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan rekaman dengan waktu yang jelas. Hanya ingin membuktikan bahwa ia tidak pernah menyanyikan ulang lagunya. Justru Ikyonglah penciptanya. Karena perkataan Ikyong tersebut, Harip menjadi sangat marah. Setelah itu Harip mengutuk Taekang sebagai penipu. Ternyata Taekang telah menggunakan cara-cara kotor untuk membantunya demi mewujudkan mimpinya menjadi seorang artis. Sebuah perjanjian yang sangat curang. Tetapi Taekang berkata bahwa yang penting hasilnya tercapai. Saat itu Harip akhirnya menyadari bahwa semua lagunya sebenarnya hasil dari plagiarisme. Taekang berkata bahwa ia hanya bertugas melaksanakan perjanjian tersebut. Jadi hal lain di luar itu bukanlah urusannya. Harip pun murka menuduh Taekang telah melanggar perjanjian dan mengingkari janji. Tapi membuat iblis marah tentu tidak akan berakhir dengan baik. Dia segera mencekik leher Harip dan menyeretnya ke neraka. Di sana Taekang berkata bahwa mereka bisa menyelesaikan perjanjiannya hari ini. Namun Harip berkata bahwa dirinya masih memiliki nilai. Mendengar itu Taekang agak tertarik. Harip memanfaatkan kesempatan tersebut dan berkata bahwa ia bisa mengajarinya untuk bernyanyi. Akhirnya Taekang naik ke atas panggung. Namun sebenarnya Harip yang bernyanyi di balik panggung. Taekang yang sudah populer sebagai seorang aktor kini dengan suara merdu menjadi semakin dipuja oleh banyak orang. Setelah kejadian itu pun Taekang memberi Harip kesempatan lain, yaitu dia harus menemukan orang lain yang mau menandatangani perjanjian untuk menggantikannya. Dan dia ingin jiwa nomor 1, sedangkan Harip sendiri mempunyai jiwa nomor 4. Jiwa nomor 1 adalah jiwa yang paling baik, bahkan jiwa nomor 1 tidak pernah mengumpat. Namun saat memikirkannya, Harip merasa hal tersebut tidak bermoral. Ia berniat melakukannya dengan asal-asalan hanya untuk menunda waktu. Tapi setelah kembali ke perusahaan, ketua Lee Chung Ryol memperkenalkan direktur baru dan orang itu adalah Taekang. Begitu melihatnya, Harip langsung merasa cemas. Manajernya Ji Seoyong juga terkejut dan membeku di tempat. Ia berusaha menenangkan diri karena ternyata Taekang adalah mantan pacarnya. Saat Taekang lewat di depan Soyong, ia menyapanya tetapi Taekang bersikap seolah tidak mengenalnya. Soyong mengira Taekang masih marah kepadanya, jadi ia berinisiatif mengakui bahwa dulu dirinya terlalu sibuk dan sering mengabaikannya. Hari itu ketika ia tahu Taekang akan tampil di panggung, Soyong membawa bunga untuk memberi selamat. Namun Taekang tetap bersikap seperti tidak mengenalnya sama sekali. Soyong semakin emosi saat berbicara dan akhirnya menangis. Air matanya menetes ke sepatu Taekang. Tetesan air mata itu membuat Taekang melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia meniru cara manusia dan menyeka air matanya. Soyong masih belum tahu bahwa pria di depannya sebenarnya adalah iblis yang telah hidup selama 500 tahun. Ia hanya menggunakan tubuh aktor Taekang untuk memenuhi keinginannya.
Saat itu ada seorang pria dan gadis yang sedang mengeluh tentang penampilan mereka. Gadis itu berkata bahwa menjadi gemuk membuatnya putus asa bukan hanya karena sering diejek tapi juga karena sulit membungkuk untuk memotong kuku kakinya. Asisten Taekang mengatakan bahwa mereka telah menemukan orang yang tepat. Asisten itu lalu menunjukkan perjanjian dan menyuruh mereka untuk tanda tangan. Hanya dengan satu gerakan tangan, Taekang membuat gadis tersebut melompat ke kolam. Semua orang pun panik mengira ada orang yang tenggelam dan berlari ke arahnya. Tiba-tiba pria itu berubah menjadi pemuda berotot dan gadis tersebut menjadi langsing dan menari. Para pria yang berdiri di tepi langsung melompat untuk menyelamatkannya. Harip pun mulai mencari-cari orang yang berada dalam keputusasaan. Meskipun banyak orang yang hidup menyedihkan, namun tak satu pun dari mereka yang mau mengeluh secara terbuka. Suatu hari ketika Harip menjadi juri kompetisi menyanyi, ada seorang peserta yang menarik perhatiannya. Harip mengira orang itu adalah target yang ia cari. Ia membawa orang tersebut kepada Taekang dan mengatakan bahwa ia sudah menemukannya. Peserta itu pun gembira mengira dirinya akan dikontrak. Taekang melihat orang tersebut dari atas hingga ke bawah, lalu menyimpulkan bahwa orang itu belum memenuhi syaratnya. Harip pun panik dan bertanya apa alasannya. Taekang menjelaskan bahwa orang tersebut tidak memiliki jiwa tingkat 1. Harip bertanya bagaimana cara untuk memverifikasinya. Taekang menjentikan jarinya ke arah asisten Kang. Lalu tiba-tiba Kang mulai berbicara dengan jujur. Ia memaki Taekang karena bernyanyi dengan buruk dan menyebutnya binatang tanpa emosi. Bahkan ia mencoba menampar Taekang beberapa kali. Setelah Taekang menjentikan jarinya lagi, asisten Kang kembali normal seolah tak terjadi apa-apa. Taekang mengatakan bahwa jiwa tersebut adalah jiwa biasa, sedangkan jiwa tingkat 1 berbeda. Jiwa tingkat 1 tidak akan mengatakan sepatah kata pun karena pikiran dalam dan tindakan luar dari jiwa tingkat 1 selalu sama. Suatu hari ketika Harip makan bersama rekan kerjanya, dia diam-diam menilai tingkat jiwa mereka tetapi tak satu pun yang cocok. Setelah pulang ke rumah, ia memikirkan di mana bisa menemukan jiwa tingkat 1. Saat sedang berpikir di kamar mandi, ia menarik tirai dan mendapati seorang gadis sedang membersihkan kamar mandinya. Ia buru-buru menahan kepala gadis tersebut agar tidak menoleh dan melihat tubuhnya. Nyata gadis itu adalah Ikyong. Ia dikirim oleh agen tenaga kerja untuk bekerja sebagai pembantu. 저 그 알바 할게요. Teman sekamar Harip mengira mereka berjodoh. Ikyong kemudian menunjukkan surat lamaran kerjanya dan meyakinkannya bahwa ia tidak melihat apapun saat di kamar mandi. Harip menutup kakinya dengan malu dan berkata bahwa ia tidak membutuhkan pembantu untuk saat ini. Namun teman sekamarnya justru menyalahkannya karena hatinya terlalu dingin. Seseorang yang sampai harus bekerja sebagai pembantu pasti punya alasan. Kalimat itu membuat Harip teringat pada kata putus asa. Apakah ini orang yang dimaksud oleh Taekang? 열심히 하겠습니다. Ia mulai yakin bahwa gadis tersebut mungkin adalah jiwa tingkat 1. Ia pun segera menemui Taekang dan mengatakan bahwa ia telah menemukan seseorang yang putus asa dan mungkin adalah jiwa yang dicari oleh Taekang. Taekang memutuskan untuk memeriksanya. Jadi mereka pun pergi ke kafe tempat Ikyong bekerja paruh waktu. Meskipun Ikyong tampak tidak begitu ramah terhadap Harip, ia tetap melayani mereka. Harip sengaja membuat masalah untuk memancing emosinya. Ia berkata bahwa pelayan seharusnya tahu apa yang diinginkan oleh tamunya. Ia juga mengejek Ikyong karena pernah masuk ke rumah orang tanpa izin untuk bersih-bersih. Saat Ikyong datang membawa air, dia pun menjentikan jarinya. Dan tiba-tiba Ikyong mulai mengucapkan isi hatinya. Harip dengan sedikit gugup karena takut gadis itu akan membicarakan apa yang terjadi di kamar mandi. Tapi ternyata Ikyong hanya berkata bahwa ia sangat ingin bernyanyi. 나 음악하고 싶다고요. Ikyong kembali normal seperti sebelumnya. Harip sangat bersemangat. Baginya Ikyong bagaikan malaikat penyelamat jiwanya. Ia yakin Ikyong adalah jiwa tingkat 1 yang mereka cari. Namun dalam perjalanan pulang, Taekang berpikir lagi. Ia merasa manusia tidak mungkin memiliki jiwa tingkat 1. Tapi Harip tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia terus bersikeras bahwa Ikyong adalah jiwa tingkat 1.
Sejak saat itu mereka sering bertemu. Harip pun mulai menyiapkan langkah selanjutnya. Ia bertanya kepada Soyong, apakah perusahaan berencana merekrut seseorang. Soyong menyuruhnya untuk tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Harip pun menjawab bahwa ia baru saja melihat seseorang yang punya bakat dan besok gadis itu bisa diberi kesempatan tampil di panggung sebagai penyanyi latar. Soyong marah dan menyuruhnya untuk berhenti mengganggunya. Akhirnya Harip harus mencari caranya sendiri. Ia pergi menemui Taekang dan memintanya membuat penyanyi Ra-in mengalami kecelakaan di atas panggung agar Ik-kyung bisa menggantikannya. Tetapi Taekang menolak karena itu bukan gaya kerjanya. Sementara itu penyanyi Ra-in terus mendekati Taekang. Ia bahkan beberapa kali mengajaknya makan malam. Ketika Taekang menjentikan tangannya, Ra-in langsung mulai mengucapkan isi hatinya. Setelah itu Taekang merasa tak tahan lagi dan Ra-in pun kembali normal seperti semula. Sementara itu Harip memberitahu Taekang bahwa ada satu hal yang harus diperhatikan dari Ra-in. Begitu ia menyukai seorang pria, ia tidak akan pernah melepaskannya. Kalimat itu benar-benar membuat Taekang merasa waspada. Tak lama kemudian Ra-in menerima telepon dari Taekang yang memintanya untuk makan malam bersamanya. Ia tidak percaya bahwa Taekang yang biasanya cuek justru mengajaknya lebih dulu. Jadi ia bergegas ke tempat pertemuan dan mulai bertingkah manja. Ra-in bertanya apakah Taekang tahu bahwa malam itu ia punya pertunjukan dan apakah ia datang untuk memberinya semangat. Taekang menjawab bahwa Ra-in sudah begitu luar biasa jadi ia tidak perlu memberikan semangat apapun. Ia lalu berpura-pura mengelus pipinya. Namun tiba-tiba mata Taekang memancarkan cahaya yang tajam, membuat Ra-in ketakutan hingga pingsan. Sebenarnya Taekang hanya ingin membuatnya kehilangan semua perasaannya terhadapnya. Setelah itu Soyong menerima telepon dari Ra-in yang menangis dan mengatakan bahwa ia terkilir dan harus dirawat di rumah sakit. Pertunjukannya akan dimulai dalam 2 jam dan ribuan penonton sudah menunggu. Harip pun menenangkannya dan berkata bahwa ia sudah menemukan caranya. Tanpa Soyong sadari, ini sebenarnya bagian dari rencana Harip sendiri. Ik-kyung menerima telepon dari Harip. Ia memintanya untuk segera membeli suplemen kesehatan dan kacamata hitam, lalu datang menemuinya. Saat itu Ik-kyung dengan cepat datang dan Harip sudah menunggunya. Setelah ia memberikan barang-barang tersebut, ia pun hendak pergi. Namun Harip menyuruhnya untuk meminum suplemen tersebut. Ia berkata bahwa ini adalah kesempatan terbesar untuk memulai impian musiknya. Sementara Harip sendiri punya tujuan tersembunyi. 들려? 내 영혼이야. 없는 정상으로 올라가는 거다.